Yerusalem, Israel, di tengah kobaran api dahsyat yang melalap jantung wilayahnya, Israel kembali dikejutkan oleh gebrakan dari arah yang tak terduga. Sementara langit Yerusalem diselimuti asap tebal akibat kebakaran hebat yang belum terkendali, kelompok Houthi di Yaman tanpa gentar mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal yang berani menyasar dekat salah satu bandara utama negara Zionis tersebut. Apakah ini pertanda bahwa fondasi keamanan Israel yang selama ini digembar-gemborkan mulai rapuh di tengah berbagai krisis yang menerpa? Kebakaran hebat yang melanda perbukitan sekitar Yerusalem bukan hanya sekadar bencana alam. Dengan skala kehancuran yang masif, menghanguskan ribuan hektar lahan dan memaksa ribuan warga mengungsi, muncul pertanyaan sinis. Mampukah Israel, dengan segala kekuatan militernya yang konon disegani, mengatasi amukan alam ini tanpa harus meminta bantuan dari negara lain? Permintaan bantuan internasional yang diajukan justru semakin menguak kerentanan yang selama ini mungkin mereka sembunyikan. Lebih lanjut, keberanian Houthi untuk melancarkan serangan hingga ke jantung wilayah Israel, di tengah fokus negara itu yang sedang terkuras oleh bencana kebakaran, adalah tamparan keras bagi superioritas militer Israel. Klaim serangan yang menyasar dekat bandara strategis mengirimkan pesan yang jelas, bahwa pertahanan udara Iron Dome yang mereka banggakan ternyata tidak sepenuhnya mampu melindungi dari segala arah ancaman. Apakah ini awal dari terbukanya front-front perlawanan baru yang akan semakin menggerogoti keamanan Israel? Reaksi keras Israel yang menjanjikan pembalasan terhadap Houthi di Yaman justru semakin memperlihatkan kepanikan dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang datang secara bersamaan. Alih-alih menunjukkan kekuatan, respons yang terkesan reaktif ini justru mengesankan sebuah negara yang sedang terdesak dari berbagai penjuru. Apakah Israel akan mampu membuka front pertempuran baru di selatan, sementara api masih membakar di barat dan ketegangan dengan Palestina serta Hizbullah belum mereda? Muncul pula pertanyaan menarik mengenai potensi keterkaitan antara kebakaran dan serangan ini. Meskipun belum ada bukti konklusif, sulit untuk mengabaikan konteks regional yang penuh intrik. Mungkinkah kebakaran ini bukan hanya sekadar musibah alam biasa? Atau justru, serangan Houthi memanfaatkan momentum Israel yang sedang lengah akibat fokus pada pemadaman api? Skenario-skenario ini tentu akan menjadi bahan bakar spekulasi yang semakin liar di tengah ketidakpastian. Pada akhirnya, Israel saat ini terlihat seperti benteng yang sedang terkepung. Api berkobar di dalam, dan serangan datang dari luar. Permintaan bantuan internasional untuk memadamkan api dan ancaman pembalasan terhadap Houthi justru semakin memperlihatkan betapa rapuhnya citra kekuatan yang selama ini mereka bangun. Apakah ini awal dari terkuaknya kelemahan Israel yang selama ini tersembunyi? Waktu akan menjawabnya, dan dunia akan terus menyaksikan dengan saksama. Lebih lanjut, pada akhir April lalu, kebakaran hebat melanda Israel, menghanguskan hutan dalam waktu sekitar 20 jam sebelum berhasil dipadamkan. Namun, tak lama setelah itu, kebakaran kembali terjadi, membuat pemerintah dan petugas pemadam kebakaran kewalahan. Bahkan, sejumlah media menyebut kebakaran tersebut sebagai yang terparah dalam sejarah Israel. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, namun informasi terakhir menyebutkan bahwa api berasal dari tindakan seseorang yang sengaja membakar sesuatu di tengah hutan. Angin kencang mempercepat penyebaran api. Sementara itu,
Perdana Menteri Israel justru menuai kontroversi dengan melontarkan teori konspirasi, mengklaim bahwa kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh kelompok sayap kiri sebagai bagian dari rencana tertentu. Dalam mengatasi kebakaran ini, Israel tidak sendiri dan telah meminta bantuan dari beberapa negara. Sayangnya, tidak semua negara bersedia membantu. Selain kebakaran, Israel juga baru-baru ini dilanda badai pasir yang mengganggu lalu lintas di beberapa wilayah akibat jarak pandang yang terbatas. Badai pasir ini juga berpotensi mengganggu kesehatan warga karena kualitas udara yang buruk. Bencana ganda ini menjadi ujian berat bagi Israel, bahkan dianggap sebagai peringatan atas tindakan mereka terhadap Palestina. Awalnya, kebakaran hanya melanda hutan, namun kini mulai merembet ke area lain, termasuk jalan-jalan padat kendaraan. Situasi ini semakin membuat panik masyarakat karena ancaman api dan asap yang berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah Israel kini hanya bisa berharap bencana ini segera berakhir, sambil terus menerima bantuan dari negara-negara yang memiliki hubungan baik. Uniknya, Amerika Serikat tidak termasuk dalam daftar negara yang memberikan bantuan, meskipun selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel dalam konflik dengan Palestina. Di sisi lain, di tengah dua bencana yang melanda, Israel kembali dikejutkan dengan fenomena ribuan burung aneh yang tiba-tiba terbang di langit mereka. Banyak yang menganggap fenomena ini sebagai pertanda buruk akan datangnya bencana susulan dalam beberapa pekan mendatang. Warga mendesak Netanyahu untuk lebih memprioritaskan keselamatan rakyatnya agar tidak ada korban jiwa akibat bencana ini.